Salam Bapak Ibu, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada saudara, teman, atau kerabat Anda. Dan jangan lupa di-like dan di-subscribe. Mari kita membangun keintiman relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Pertama, menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya dengan ucapan syukur atas kasih dan pengorbanan-Nya bagi kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di hidupku
Yesaya 53 ayat 3 sampai 4. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sini lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku,
tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicabut di tubuhnya mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, Dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dan disiksa dan didera, dicabut di tubuhnya mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, Dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib.
bukti kasih pada kita, karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Yesus Kristus mati tergantung di salib karena kita. Tubuhnya tercabik-cabik, lambungnya ditikam, darahnya mengalir dari kepala sampai kaki, dan mahkota duri di atas kepalanya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk mengingat pengorbanannya yang begitu mulia. Ia disalib, tubuhnya terpecah-pecah, dan darahnya tercurah untuk menebus kita dan melayakkan kita menjadi miliknya. Hari ini untuk mengingat akan pengorbanannya ini, diberikan kita kesempatan untuk mengambil roti dan anggur, dan tiap-tiap kali kita makan roti
dan anggur ini. Supaya kita senantiasa mengingat akan pengorbanannya yang begitu mulia itu atas kita. Dia mengorbankan dirinya, dia mati sebagai kita disalib. Karena ia begitu mengasihi kita. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau hari ini dan sebelumnya engkau masih meragukan akan keselamatanmu, engkau masih bimbang akan hidup kekal dan penebusan dosa
penyucian yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidup hari ini juga. Biarlah engkau diteguhkan oleh firman-Nya, oleh darahnya, dan oleh tubuhnya yang telah Dia relakan di atas kayu salib. Ia mati dan dikuburkan. Ia membawa segala dosamu. Ia membawa segala kejahatanmu. Dan kuasa dosa itu telah dikuburkannya. Dia tidak mengingat lagi. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ia berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Kasih Allah begitu besar kepada manusia. Allah rela meninggalkan takhta yang agung dan mulia dan turun ke dunia yang hina dan penuh dosa. Dosa telah membelenggu dan berkuasa atas manusia sehingga manusia tidak dapat mengenal Allah dengan benar. Karena manusia tidak lagi memiliki relasi atau tidak bisa berelasi dengan Allah oleh karena dosa yang telah menghalanginya. Dengan demikian, segala berkat-berkat yang telah tersedia di dalam kerajaan Allah tidak bisa lagi dapat dinikmati oleh manusia. Sekalipun Allah tidak pernah menutup pintu berkat, bahkan Tuhan terus mencurahkan berkatnya di atas bumi. Manusia yang kehilangan kemuliaan dan tidak lagi memiliki kuasa untuk menaklukkan segala keinginan dagingnya. Manusia semakin jauh dari Allah dan terus hidup dalam kejahatan sekalipun ada hukum-hukum Allah yang diberikan kepadanya dan tahu bahwa konsekuensi atau akibat dari segala perbuatan dan keinginan daging adalah penghukuman yang kekal, yaitu maut. Namun ia tidak berdaya untuk keluar dari kekangan dosa sekalipun ia berusaha untuk melepaskan dirinya dari sana. Demikian besar kuasa dosa itu sehingga manusia tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari kekangan dosa. Dalam ketidakberdayaan manusia, Allah turun ke dunia untuk menolong melepaskan manusia dari kuasa dosa. Allah begitu membenci dosa dan karenanya kuasa dosa dihancurkan olehnya dan menanggung segala dosa manusia di atas kayu salib. Kristus yang rela memberi dirinya untuk memikul, menanggung dosa dengan rela digantung dan dipaku di kayu salib sampai mati. Kemudian dosa itu dibawanya ke perut bumi untuk dikuburkan. Ini dilakukannya karena dosa begitu dibenci oleh Tuhan. Mengapa Allah begitu membenci dosa? Karena manusia yang diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya dikuasai dan dirusak oleh dosa itu sendiri, yaitu membuat manusia hidup menderita dan mati binasa. Allah tidak menghendaki hal itu terjadi dalam hidup manusia. Karena pada mulanya Allah merancang manusia supaya mereka menjadi representatif kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan dan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Allah menghendaki manusia hidup tidak menderita, melainkan hidup dalam kebenaran dan beroleh penuh damai sejahtera, sukacita, dengan kata lain, hidup dalam kebahagiaan sejati. Allah berkehendak
untuk selalu bersekutu dengan manusia. Demi kehendaknya, tembok pemisah antara manusia dengan Allah, yaitu dosa, dihancurkannya dengan turun ke dunia ini dan mati di kayu salib. Yesus Kristus disalib di Bukit Golgota dan mati sebagai kita manusia dosa yang dikuasai oleh dosa, supaya kembali menjadi manusia roh yang dikuasai oleh roh bersama-sama dengannya di Taman Firdaus untuk menikmati segala persediaan yang telah Allah siapkan dengan segala kelimpahannya di bumi maupun di surga sampai kepada kekekalan. Kapan status manusia daging menjadi manusia roh? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika Yesus masih tergantung di kayu salib, ada dua orang penjahat yang juga digantung di kayu salib. Ada yang di kiri dan ada yang di kanan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Lukas 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43, saya bacakan kepada kita. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yaitu seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain diselamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia dan katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ayat 43 saya bacakan sekali lagi kepada kita. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus." Perubahan status dari sebagai pendosa dan penjahat menjadi pribadi yang dibenarkan dan menjadi warga kerajaan Allah tidak perlu menunggu waktu lama sampai berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Tetapi diawali dari pertama, menghormati Tuhan dengan takut akan Tuhan. Memiliki rasa hormat untuk menghormati seseorang akan memunculkan rasa simpati dan empati dari orang lain kepada diri sendiri. Namun bila sebaliknya merendahkan orang lain akan menimbulkan penolakan dari orang-orang di sekitar kita pada diri kita sendiri. Terlebih kalau hal itu ditujukan kepada Tuhan. Bila menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, akan membawa malapetaka dalam kehidupan. Hal ini bisa muncul karena ketidaksadaran diri sebagai manusia pendosa dan penjahat. Tidak lagi memiliki kesadaran diri sebagai pendosa dan menganggap diri benar. Ini adalah bentuk nyata
keangkuhan, dan kesombongan diri di hadapan Tuhan. Sikap ini adalah suatu sikap hati yang tidak menghormati Tuhan, yang sekaligus tidak takut akan Tuhan. Sikap tidak menghormati Tuhan, kebinasaan menjadi bagiannya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Lukas 23 ayat 39 dan 40. Oleh salah satu penjahat yang digantung di kayu salib, menghujat Tuhan ketika masih di atas kayu salib. Dicatat di dalam ayat 39 dikatakan di sana, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, manusia penjahat seperti ini banyak ditemukan sedang menjalani penghukuman oleh karena kejahatannya. Bukannya sadar, justru semakin hidup di dalam kebejatan. Sedang menderita oleh karena pola hidup yang tidak benar, oleh dosa dan kejahatan. Namun orang lain, bahkan Tuhan, ikut disalah-salahkan. Jangankan bertobat, melakukan pemeriksaan diri agar sadar dan mengakui ketidakberesan hidupnya pun tidak. Merasa diri benar, menyalahkan keadaan orang lain, dan Tuhan ikut turut disalahkan. Model orang seperti ini adalah hatinya sudah membatu, keras hati, angkuh dan sombong. Upahnya dipermalukan, penderitaan dan kebinasaan. Namun sebaliknya, bila sadar sebagai manusia pendosa, maka akan terdorong untuk datang merendahkan diri dan memohon belas kasihan agar dapat dibebaskan dari penghukuman atas dosa dan kejahatan. Memohon supaya diberi kekuatan untuk tidak terbelenggu dari dosa dan diberi kuasa untuk menaklukkan dosa serta hidup dalam kesukaan melakukan kebenaran dan hidup oleh kebenaran. Sadar akan dirinya sebagai bentukan dan ciptaan Allah yang mulia, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Allah telah memuliakannya, dan karena itu kemuliaan Allah yang dianugerahkan itu dihormatinya, dihargainya, dan tidak berlaku cemar yang merendahkan dan mempermalukan dirinya sendiri. Namun dengan rendah hati, hidup dengan nilai-nilai kebenaran yang membawa permuliaan untuk kemuliaan bagi Allah. Inilah yang dimaksud hidup takut akan Tuhan, yang pada akhirnya mendatangkan belas kasihan, yang memungkinkan dapat bebas dari penghukuman atas kejahatan dan dosa yang diperbuat, serta dapat mengalami pemulihan dan kesembuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kesadaran diri sebagai pendosa, pengakuan di hadapan Tuhan sebagai penjahat, dan karena itu semestinya menerima hukuman dari dosa tersebut sebagai konsekuensinya tanpa mempersalahkan keadaan atau orang lain. Pengakuan dosa dan kejahatan dengan sikap kerendahan hati mengundang belas kasihan Allah dalam hidup kita. Dan oleh belas kasih Allah itulah yang melayakkan kita untuk menerima penebusannya atas dosa-dosa kita. Seperti penjahat yang sudah digantung di salib, yang menyadari akan dirinya sebagai penjahat. Ayat 41 dikatakan di sana, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, maksudnya Tuhan Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ayat 42 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dua-duanya adalah penjahat dan dua-duanya juga disalib bersama Yesus, namun memiliki sikap yang berbeda. Satu tidak menyadari sebagai pendosa,
tidak menghormati Allah, bahkan menghujat Allah. Yang satu menghormati Tuhan dan menyadari sebagai manusia pendosa dan penjahat. Penjahat yang tidak menyadari sebagai pendosa dan penjahat, menghujat Allah dan tidak menghormati Tuhan, mati dalam kebinasaan sampai untuk selamanya. Penjahat yang menyadari diri sebagai pendosa dan penjahat dan memohon belas kasihan Yesus Kristus supaya Yesus Kristus mengingatnya ketika kembali menjadi raja, mati dan hidup bersama-sama Yesus di Taman Firdaus. Allah memberikan manusia kehendak bebas untuk bebas memilih. Memilih untuk mati dalam kebinasaan sampai selamanya, atau memilih mati dan hidup bersama Kristus di Taman Firdaus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kehendak bebas ada pada kita masing-masing. Saya percaya orang bijak adalah pasti memilih untuk mati dan hidup bersama-sama Yesus Kristus di Taman Firdaus. Dan bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mengakui Yesus sebagai pribadi yang kudus dan Tuhan. Yesus dari surga, Dia adalah Tuhan, Raja, turun ke dunia ini yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaan sebagai manusia Ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib untuk membebaskan setiap orang dari belenggu dosa dan hukum maut. Dan setiap orang yang mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebagaimana yang dicatat oleh Paulus dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dikatakan di sana, Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan hati percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, diselamatkan dan tidak dipermalukan. Bagian yang keempat, selalu rendah hati. Kesadaran ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk menaklukkan kuasa dosa mendorong hidup selalu bergantung kepada pertolongan Tuhan sebagai satu-satunya yang sanggup menebus, menghapuskan dosa, dan memulihkan serta memberikan hidup sampai kepada kekekalan. Satu-satunya yang sanggup menolong dan memerdekakan dari penghukuman dosa dan maut adalah Yesus Kristus. Satu-satunya yang sanggup membawa keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib adalah Yesus Kristus. Satu-satunya yang membawa kita kepada penyediaan Allah yang melimpah dan menikmati segala kelimpahan Allah adalah Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang percaya dan memiliki kerendahan hati yang akan dibawa bersamanya kepada kerajaannya yang kekal untuk menikmati segala kebaikan Allah dan hidup memerintah bersama dengannya. Bila kita memiliki hidup takut akan Tuhan, kesadaran akan hidup sebagai manusia dosa yang telah ditebus dari hukum dosa dan maut oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dan percaya selalu menerima dan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Raja penguasa atas hidup kita, serta selalu rendah hati, maka hari ini juga kita bersama-sama Dia di dalam kerajaan Allah.
ayat 42 sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 23 tadi dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus berkata kepada kita, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Dia telah melayakkan kita untuk merdeka dari hukum dosa dan hukum maut dengan mengorbankan nyawanya di salib dan darahnya menghapuskan segala dosa dan kejahatan kita, dan oleh iman kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Raja yang memerintah atas hidup kita. Apapun peristiwa yang terjadi bagi kita, mati dan hidup ke dalam tangannya. Kita berserah dan hari ini juga kita akan bersama-sama dengan Dia di Taman Firdaus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu ya Tuhan tiada duanya. Tidak ada yang seperti kasih-Mu. Dan karenanya kami bersyukur untuk semuanya itu. Karena Engkau telah menyatakannya atas hidup kami. Dan Engkau telah memberikan itu bagi kami. Jemaat Tuhan, mari arahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Dan biarlah kedua belah tanganmu terangkat di hadapannya. Dengan segala kasih yang daripadanya, Ia memberkati engkau. Berkat yang daripada Allah Bapa, di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan yang indah dan manis lembut oleh Roh Kudus, menuntun dan memimpin setiap langkah-langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya berkata, amin.